Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Sofi Salsabila dengan NPM 411502021005. Saya mahasiswi program studi pendidikan matematika di Universitas Langlang Buana. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah aplikasi matematika, yaitu Microsoft Mathematics. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rashid Ridho, SPD MPD. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke penjelasannya ya. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Mathematics. Di sini sudah ada lambang dari aplikasi Microsoft Mathematics. Microsoft Mathematics merupakan software sejenis kalkulator, namun memiliki fitur yang lebih lengkap dan memiliki kemampuan untuk menjabarkan langkah demi langkah penyelesaian suatu persoalan. Nah, untuk Microsoft Mathematics tidak hanya untuk mata pelajaran matematika saja, namun bisa juga untuk mata pelajaran fisika ataupun kimia. Nah, untuk Microsoft Mathematics juga disediakan secara gratis loh. Nah, selanjutnya adapun kegunaan dari Microsoft Mathematics. Di sini ada beberapa kegunaannya. Yang pertama yaitu melakukan perhitungan matematika standar seperti akar dan logaritma. Yang kedua, menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan. Dan yang ketiga, operasi matriks dan vektor. Yang keempat, bisa juga untuk menyelesaikan statistika dasar. Yang kelima, menyelesaikan aturan segitiga. Yang keenam, bisa untuk operasi kompleks. Yang ketujuh, dapat melakukan konversi suatu satuan ke bentuk satuan lainnya. Dan yang kedelapan, dapat melakukan perhitungan trigonometri seperti sinus dan kosinus. Adapun kegunaan lain dari Microsoft Mathematics seperti dapat menggambar grafik 2 dimensi maupun 3 dimensi dalam diagram kartesius. Juga dapat mengoperasikan turunan, integral, dan limit. Dan yang terakhir, dapat menyelesaikan rumus-rumus dan persamaan umum. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Microsoft Mathematics. Untuk kelebihannya, yang pertama, ada memudahkan belajar matematika. Yang kedua, membantu menyelesaikan persoalan matematika. Dan yang ketiga, kelebihannya itu mudah dioperasikan. Nah, selain kelebihan, ada juga kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama itu ada permasalahan yang tidak menggunakan cara penyelesaiannya. Dan yang kedua, perhitungan yang ditampilkannya sederhana. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial menggunakan aplikasi Microsoft Mathematics. Namun pada video kali ini saya akan lebih mendalami mengenai materi matriks, di mana nanti saya akan menjelaskan mengenai penjumlahan matriks, perkalian matriks, transpose, determinan, dan inverse. Nah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ya ke tutorial cara penggunaan aplikasi Microsoft Mathematics. Oke, sekarang kita ada di tampilan aplikasi Microsoft Mathematics. Nah, dalam aplikasi Microsoft Mathematics ini ada tampilan utama dari aplikasi Microsoft Mathematics. Nah, terdapat 3 tampilan utama, yaitu ada Home, ada Insert, dan ada View.
Nah, di sini juga ada kalkulator bit atau kalkulator sains. Ini bentuknya seperti handphone. Dan selain itu, nah untuk kalkulator bit sendiri itu digunakan untuk memecahkan permasalahan matematika. Nah, selain itu di sini ada worksheet. Nah, worksheet ini adalah tempat untuk menulis soal. Ini dia. Ini misalnya. Oke. Nah, setelah itu di sini juga ada graphing. Di mana graphing ini tuh untuk membuat grafik 2 dimensi atau 3 dimensi. Nanti itu tinggal dimasukkan persamaannya, fungsinya, lalu pilih 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, setelah itu aplikasi Microsoft Mathematics nanti akan memvisualisasikan grafiknya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke 3 tampilan utama. Kita masuk ke yang pertama, yaitu ada home. Oke, sekarang kita bahas tampilan pada home. Nah, di home ini tuh ada real numbers atau bilangan asli, ada complex numbers atau bilangan kompleks. Di sini juga ada decrease, radians, gradians. Nah, di sini juga ada decimal place. Nah, decimal place ini tuh dimana kita tuh nanti tuh berapa desimal yang mau digunakannya tuh carinya di sini. Nah, di sini tuh saya menggunakan not fix. Kenapa? Karena belum bisa menentukan desimalnya. Nah, biasanya itu yang digunakan itu real numbers, decrease, dan not fix. Oke, selanjutnya di sini ada keyboard, di mana digunakan untuk menuliskan angka pada lembar kerja atau worksheet. Oke, keyboard digunakan untuk menulis di worksheet ini. Nah, selain keyboard, pada aplikasi Microsoft Mathematics ini tuh ada pula ink, di mana ink ini adalah bagian dari worksheet yang bisa menuliskan soal dengan jari atau mouse. Nah, kita coba ya. Misalnya ini. Kita tulis 2. Kita tambah dengan 5. Oke. Nah. Enggak, kita ulang. Kita undo 5-nya gini. 5. Oke. Kita di sini enter untuk cari solusinya dan hasilnya akan muncul di sini. Nah, namun itu kan perlu waktu yang lumayan lama. Jadi biasanya agar lebih mudah, biasanya itu menggunakan keyboard saja. Oke. Setelah itu ada equation solver. Equation solver ini digunakan untuk pemecahan masalah. Biasanya untuk menyelesaikan 2 persamaan, 3 persamaan. Nah, ini tinggal klik. Nanti di sini muncul equation solver. Ada 2 persamaan, 3 persamaan. Nah, kita coba yang 2 persamaan. Misalnya di sini saya menulis persamaan pertamanya itu x plus 3 sama dengan 6. Oke, dan persamaan yang keduanya ada y ditambah 2 sama dengan 6. Nah, setelah kita memasukkan kedua persamaan ini, kita klik solve. Kita cari solusinya. Nah, di sini muncul solusinya, yaitu x-nya, solusi dari kedua persamaan tadi itu, yaitu x-nya sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 4. Oke. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada formulas and equation. Nah, formulas and equation ini digunakan atau fungsinya itu sebagai kumpulan-kumpulan rumus. Biasanya itu digunakan dalam ilmu matematika atau sains. Nah, di situ ada rumus algebra, geometri,
algebra itu kan aljabar, geometri, trigonometri, dan lain sebagainya. Nah, saya di sini akan mencoba membuka formulas and equation pada materi trigonometri. Nah, tinggal klik trigonometri dan muncullah seperti ini. Tuh, rumus-rumus yang ada pada materi trigonometri seperti mencari identitas, mencari sinus, mencari kosinus. Ini tuh ada kumpulan rumus-rumusnya. Oke. Nah, kita close. Nah, setelah itu ada triangle solver. Nah, untuk triangle solver ini itu diperuntukkan untuk mencari solusi dari permasalahan untuk segitiga. Kita ini klik triangle solver, nanti muncul seperti ini. Nah, kita tuh nanti dapat mencari panjang sisi, sudut, luas dari segitiga, dan tipe-tipe dari segitiga tersebut. Oke, sekarang kita close lagi. Untuk pada tampilan home selanjutnya yang terakhir itu ada unit converter. Nah, unit converter itu digunakan untuk mengkonversi satuan ukuran ke satuan yang lain. Nah, kita klik misalnya di sini kita coba dari millimeter. Misalnya kita mau mengubahnya menjadi sentimeter. Oke, misalnya kita punya 1000 mm. Nah, setelah kita input 1000 mm, kita calculate. Dan ini muncul hasilnya 100 cm. Maka 1000 mm sama dengan 100 cm. Oke. Dan ini tuh banyak ya. Bisa dilihat aja. Ini juga sama. Oke, sekarang kita close. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Di tampilan utama itu yang kedua ada insert. Nah, untuk insert sendiri digunakan, ini tuh kan ada matriks, variabel, sama dataset. Nah, untuk matriks sendiri digunakan untuk mengedit sebuah matriks. Nah, kita klik, nanti kita ada muncul ini. Nanti bisa mencari baris dan kolom suatu matriks. Ngeditnya di sini. Selanjutnya variabel. Nah, itu buat memilih variabel yang akan digunakan dalam worksheet nanti. Ini ada A, B, C, D sampai Z, ada alfa, beta, dan lain-lain. Selanjutnya dataset. Nah, untuk dataset ini itu gunanya untuk mengelola sebuah data. Oke. Selanjutnya kita masuk ke view. Nah, untuk view sendiri ini tuh untuk mengatur tampilan dari Microsoft Mathematics. Nah, kita lihat di sini ada skin. Nah, untuk skin ini sendiri itu untuk mengubah warna tampilan kalkulator bit atau kalkulator sains. Nah, ini kan seperti ini kan kita menggunakan yang tekno. Misalnya kita menggunakan big button, berubah kan yang kalkulator bitnya. Ini misalnya ini hot rod. Nah, kita menggunakan ini. Oke. Nah, selanjutnya pada view ini ada color. Ini tuh untuk warna tampilan worksheet. Nah, sekarang kan kita menggunakan blue. Misalnya ini ada black. Nah, worksheetnya akan berubah warnanya. Ini dari silver. Nah, itu ya segitu ya. Nah, itulah dia 3 tampilan utama pada aplikasi Microsoft Mathematics. Nah, selanjutnya kita akan melihat kegunaan dari kalkulator bit. Ada apa saja? Nah, sekarang kita lihat, kita fokus kepada kalkulator bit di sini. Nah, pada kalkulator bit itu ada beberapa yang bisa dilakukan yang dapat menyelesaikan permasalahan matematika. Seperti apa aja? Nih, yang pertama itu kalkulus. Nah, di kalkulus ini tuh kita tuh dapat menyelesaikan persoalan turunan, integral tentu, integral tak tentu, limit, dan lain-lain. Itu untuk yang kalkulus. Selanjutnya
yang statistik. Kita lihat di sini juga statistik sangat banyak ya. Kayak ada mean, ada median, modus, ada rata-rata juga, varian, dan lain sebagainya. Tinggal disesuaikan saja. Selanjutnya, ini ada trigonometri. Ini kalau udah misalnya tidak digunakan lagi, ini bisa gini lagi ya. Nah, sekarang misalnya trigonometri. Nah, di trigonometri ini tuh kayak permasalahan trigonometri seperti kayak penyelesaian sinus, kosinus, tangen, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada linear algebra atau aljabar linear. Nah, di aljabar linear ini tuh ada penyelesaian seperti matriks, matriks transpose, determinan, inverse, dan lain-lain. Nah, selain itu juga ada solusi yang lainnya. Seperti apa? Nah, kayak menentukan logaritma, ada akar, kuadrat, dan lain-lain. Oke, kita lanjut masuk ke materi, di mana materinya itu mengenai matriks dan menggunakan aplikasi Microsoft Mathematics. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi matriks. Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi yang anggotanya ditulis mendatar atau biasa disebut baris dan menurun atau biasa disebut kolom dalam suatu tanda kurung. Nah, adapun ordo atau ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan kolom suatu matriks. Nah, untuk yang pertama, dalam materi matriks ini, kita akan membahas mengenai penjumlahan matriks yang dapat dilakukan jika ordo dari matriks tersebut sama dan dioperasikan pada anggota matriks yang bersesuaian. Oke, kita langsung aja di aplikasinya. Kita masuk dulu ke linear algebra. Nah, di sini ada insert matrix, transpose, dan lain-lain. Kita di sini insert matrix itu untuk membuat baris dan kolom. Di sini misalnya baris itu saya membuat 3. Saya akan membuat matriks 3 kali 3. Di sini tinggal klik OK, nanti muncul seperti ini tanda kurung. Kita isi dengan soal misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, sekarang jangan lupa tandanya tambah karena penjumlahan. Nah, untuk setelah ini kita masuk lagi ke insert matrix. Kita membuat lagi tanda kurung untuk matriks itu. Kita buat 3 kali 3. Nah, di sini kita mempunyai angka 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, maaf, 1. Nah, kita setelah menuliskan soal, kita langsung aja ke enter. Dan ini dia keluar jawaban dari permasalahan yang sudah ditulis di worksheet. Nah, di sini juga ada solution step, langkah-langkahnya. Nah, ini dia langkah-langkah penjumlahan matriks. Lalu ke sini 1 ditambah 9, 2 ditambah 8, 3 ditambah 7, dan lain sebagainya. Dan menghasilkan ini dia 10, 10, 10. Oke. Misalnya kita coba lagi dalam penjumlahan. Kita ini hapus dulu. Terus kita misalnya membuat matriksnya yang beda. Kita buat matriks 2 kali 3. Ini kita tinggal turunin 2 kali 3 udah oke. Nanti muncul di sini misalnya punya matriks 1, 4, negatif 2, 3, negatif 1, 2. Lalu ditambah, kita masuk lagi ke insert, masih dengan yang sama 2 kali 3. Kita masukkan angkanya 3, 1, 2, negatif 1, 5,
dan 4. Oke, kita enter lagi, klik enter, dan hasilnya muncul. Kita lihat langkah demi langkahnya. Jadi dapat membantu kalian dan dilengkapi oleh langkah-langkah penyelesaian permasalahan soal matriks. Oke, kita hapus ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Oh ya, sebelumnya untuk pengurangan juga sama aja ya kayak penjumlahan, dapat dilakukan seperti tadi, hanya beda di tanda saja. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke perkalian matriks. Oke, kita masuk ke perkalian matriks. Yang pertama, saya akan membuat perkalian matriks dengan matriksnya 2 kali 2. Kita masuk ke insert seperti tadi, bikin baris dan kolomnya 2 kali 2, langsung klik OK. Saya punya angka 3, 2, 6, dan negatif 4. Kalau kali langsung aja ya. Nah, di sini kita langsung matriks dengan 2 kali 2 juga. Oke. Saya punya angka 1, 0, 8, dan 5. Oke. Untuk cari solusinya, kita klik enter di ujung kanan bawah. Enter. Nah, di sini muncul jawaban dari permasalahan matriks perkalian matriks tersebut. Kita cek apakah langkah-langkahnya ada, dan ternyata langkah-langkahnya ada di sini. Kita lihat aja. Iya, betul. Nah, jawabannya adalah ini. 19, 10, negatif 26, dan negatif 20. Oke, misalnya kita akan mencoba dengan matriks yang berbeda. Misalnya kita buat yang 3 kali 3. Udah dihapus ya di worksheetnya. Kita masuk buat 3 kali 3, masuk lagi ke insert matrix 3, 3. Oke, saya di sini angka 2, negatif 3, 0, 1, 2, negatif 2, 4, negatif 1, 4 ya. Nah, untuk perkalian tidak usah pakai tanda, langsung lagi masuk ke insert matrix. Kita kalikan dengan 3 kali 3 lagi. Kita klik OK. Kita masukkan angka, ada 6, 3, 1, negatif 2, 0, 0, 1, 4, 2. Nah, jika telah selesai, kita klik enter, dan hasilnya akan muncul seperti ini. Kita lihat langkah demi langkahnya, dan ini langkah demi langkahnya. Ada ya, muncul. Oke, untuk perkalian, kita akan mencoba dengan matriksnya yang berbeda lagi. Antara matriks 1 dan matriks 2 nya berbeda. Kita masuk lagi ke insert. Kita buat matriks 1 kali 2. Oke. Saya ini 2 dan ini ada 6. Dikalikan dengan insert dengan matriks 2 kali 3. Naik 2, ini naik 1 jadi 3. Oke, klik OK. Saya di sini ada 2, 1, 0, negatif 3, 4, dan 2. Kita cari solusinya dengan klik enter di bawah kanan, dan ini hasilnya muncul. Kita lihat solusinya, langkah-langkahnya ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke transpose matrix. Kita hapus dulu ya jawaban di worksheet. Nah, oke, masuk ke transpose. Di sini kita ambil yang transpose. Nah, ini. Nah, setelah itu kita masukin matriksnya. Sama seperti tadi, kita masuk ke insert matrix.
Oke, misalnya ada 3 kali 3. Oke, tinggal klik oke. Nah, misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita cari transpose dari ini. Misalnya di sini transposnya A sama dengan, oke, enter. Kayaknya nggak usah pakai ini, transpose dari ini aja, enter. Nah, transposnya hasilnya ini. Ingat ya, transpose itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ini jadi 1, 2, 3, jadi ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Ini dan 7, 8, 9, 7, 8, 9. Oke, mungkin untuk transpose kita coba satu kali lagi dengan matriks yang berbeda. Kita tadi klik transpose, masuk ke insert matrix, kita buat 3 kali 2 misalnya. Oke, kita masukkan 21, 4, 6, negatif 1, negatif 7, 2. Oke, kita enter. Nah, ini dia transpose dari matriks ini. Oke. Mungkin cukup untuk transpose matriks. Kita lanjut ke determinan matriks. Ke determinan. Jangan lupa yang dihapus dulu. Oke. Ini juga bisa diginiin ya. Oke, selanjutnya determinan. Kita coba langsung ke soal. Misalnya masuk ke determinan. Nah, ini dia. Kita buat insert matriksnya 2 kali 2. Klik OK. Misalnya ada 1, 7, 9, dan negatif 4. Coba diulang lagi untuk rumus determinan itu kan di sini tuh 1 sebagai A, 7 sebagai B, 9 sebagai C, dan negatif 4 sebagai D. Nah, di mana rumus determinan itu jika determinan A berarti sama dengan A kali D min B dikali C. Berarti kalau di sini tuh 1 dikalikan dengan negatif 4 dikurang 7 dikali 9. Oke. Kita coba langsung di aplikasinya, cari enter. Nah, hasilnya itu negatif 67. Coba kita lihat langkah-langkahnya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, rumus determinan matriks itu A dikali D dikurang B dikali C. Dan ini langkah-langkahnya. Dan hasilnya adalah negatif 67. Oke, kita hapus. Kita coba lagi, satu lagi, mengenai determinan. Satu lagi untuk determinan yang matriksnya 2 kali 2. Kita masuk lagi, kita klik OK. Kita misalnya di sini punya negatif 1. Di sini negatif 5. Selanjutnya 2 dan negatif 3. Oh iya, jangan lupa ininya. Determinan. Oke, kita ke enter. Nah, hasilnya 13. Kita lihat solution step atau langkah-langkahnya sama seperti tadi. Oke. Nah, langkah-langkahnya jelas dan ada hasilnya 13. Oke, selanjutnya kita masuk ke, kita hapus dulu. Nah, kita coba determinan yang 3 kali 3, di mana determinan 3 kali 3 itu ada 2 cara, yaitu cara sarus dan minor dan kofaktor. Sarus, cara pertama yaitu sarus, cara kedua yaitu minor dan kofaktor. Oke, misalnya di sini determinan, terus masuk lagi ke insert matrix, kita buat 3 kali 3. Klik OK. Misalnya di sini ada 2, 1, 3,
negatif 1, 3, 0, 2, negatif 3, 4. Kita enter. Nah, di sini ada solutionnya 2. Ini hasilnya 19 ya. Nah, di sini solutionnya ada 2. Ada stepnya, ada yang diagonal sama by minors. Nah, diagonal itu biasa yang kita kenal sebagai cara seharus. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Hasilnya 19. Dan ini yang menggunakan minor dan kofaktor. Ini dia langkah-langkahnya. Hasilnya juga sama 19. Oke. Mungkin cukup untuk yang determinan. Kita masuk ke yang terakhir yaitu inverse. Kita delete dulu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke inverse matrix. Oke, kita ingat-ingat lagi ya, kalau rumus dari insert itu yaitu 1 per determinan suatu matriks dikali dengan adjoint suatu matriks. Adjoint itu nanti kalau tadi di determinan ada A, B, C, D. Nah, untuk A dan D itu kan dibalik, ditukar. Posisi A menjadi D, posisi D menjadi A. Nah, untuk B, C itu posisinya sama, hanya ditambahkan negatif. Jadi, negatif B dan negatif C. Biar nggak bingung, kita langsung aja masuk ke inverse. Kita pakai matriks 2 kali 2. Sama ya, tadi kayak masuk ke insert. Oke. Misalnya kita ada 4, 2, 5, dan 3. Kita enter. Nah, ini dia hasilnya dari inverse 4, 2, 5, 3 itu ada 1,5, negatif 1, negatif 2,5, dan 2. Di sini tidak ada langkah-langkah. Nah, di sini tuh membuktikan bahwa kekurangan dari aplikasi Microsoft Mathematics itu kadang ada persoalan yang hanya memunculkan jawabannya saja, tetapi tidak ada langkah-langkahnya. Namun setelah ini nanti saya akan membahas cara mengerjakan soal inverse ini. Oke, misalnya punya satu lagi. Coba kita cari apakah akan ada lagi soal inverse yang lain yang akan muncul. Langkah-langkahnya, oke, kita masuk ke inverse. Seperti biasa, insert, kita pakai yang 2 kali 2 juga, kita klik OK. Di sini saya punya 1, 9, negatif 5, dan 21. Kita enter. Oke, kita di sini juga sama, ternyata hanya memunculkan jawabannya saja, tapi tidak dengan langkah-langkahnya. Nah, kita akan membahas dengan menggunakan manual seperti biasa kita menghitung, tidak menggunakan aplikasi Microsoft Mathematics. Tadi kita ingat-ingat ya, kalau yang inverse yang pertama itu hasilnya itu 1,5, negatif 1, negatif 2,5, dan 2. Dan yang ini kita ambil 3 aja. 0,318, negatif 0,136, ini 0,075, dan ini 0,015. Kita bahas 2 soal. Oke, ini adalah soal yang tadi mengenai inverse matrix. Kita langsung aja cek jawabannya apakah sama atau tidak. Nah, di sini tuh tadi yang pertama ada tentukan inverse dari matriksnya itu 4, 2, 5, dan 3. Nah, kita lihat penyelesaiannya di sini. Yang pertama, untuk langkah pertama kita mencari determinannya terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita masukin matriksnya pada posisi ini tuh A, B, C, D. Nah, untuk matriks A itu ada 4, 2, 5, dan 3. Nah, tadi masuk ke rumus determinan A itu AD min BC.
Kita masukkan A 4, D-nya 3, min B-nya 2, dan C-nya 5. Sama dengan 12 min 10 sama dengan 2. Berarti determinan A-nya 2. Kita sekarang cari adjoint dari A. Adjoint itu tadi D dan A sama D-nya ditukar posisi dan B sama C-nya ditambahkan negatif. Nah, ini dia dari determinan A tadi. Lalu kita cari inverse-nya. Nah, untuk rumus inverse itu adalah A-1 sama dengan A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali sama adjoint A. Nah, tadi kita dapat ya 1 per determinannya 2. Kita masukkan 1 per 2 dikali adjoint-nya ini. 3, negatif 2, negatif 5, dan 4. Kita kalikan. Nah, ini inverse-nya itu berarti dapat 3 per 2, negatif 2 per 2, negatif 5 per 2, sama 4 per 2. Nah, hasilnya itu 1,5, negatif 1, negatif 2,5, dan 2. Sama ya, seperti tadi yang ada pada Microsoft Mathematics. Namun, pada aplikasi Microsoft Mathematics tidak ada langkah-langkahnya atau stepnya. Nah, kita sekarang menggunakan manual seperti biasa menghitung, dan jawabannya sama dan benar. Oke, yang selanjutnya tadi yang keduanya masih sama, inverse matrix. Nah, untuk yang kedua tuh tadi tuh matriksnya itu 1, 9, negatif 5, dan 21. Sama ya, seperti yang tadi penyelesaiannya, kita cari dulu determinan dari matriks ini. Nah, di situ ada 1, 9, negatif 5, 21. Determinannya AD min BC, ini ketemu, hasilnya determinan A-nya 66. Nah, sekarang adjoint, kita cari adjoint-nya. Posisi A sama D berubah, B sama C ditambahkan negatif. Nah, berhubung ini tadi 9 jadi negatif 9, dan ini negatif 5 berarti jadi 5. Nah, sekarang masuk ke inverse-nya. Nah, ini rumusnya, rumus inverse matrix. Lalu kita tinggal substitusikan aja dari yang telah kita cari tadi, determinannya sama adjoint A-nya. Dapatlah hasilnya segini. Kita sederhanakan. A inverse-nya jadi 7 per 22, negatif 3 per 22, 5 per 66, dan 1 per 66. Jika didesimalkan, yaitu A inverse-nya itu 0,318, negatif 0,136, 0,075, dan 0,015. Oke, sama ya, sama jawaban di aplikasi Microsoft Mathematics tadi. Mungkin sekian untuk materi matriks dalam aplikasi Microsoft Mathematics yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, segitu aja penjelasan dan tutorial mengenai aplikasi Microsoft Mathematics. Terima kasih ya yang sudah menonton, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.